let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kernel perwakilan kampus Perbanas Institut dan Universitas Lancang Kuning. Dengan anggota, saya sendiri, Alifia Akila, Ada Elia, Obed, Clarissa, Suyanti, Suci, Indah, Anissa, Cahya, dan Tiara. Di sini kami akan menjelaskan materi PSAK nomor 14 tentang persediaan. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau bisa kita kenal dengan PSAK. PSAK merupakan standar akuntansi di Indonesia. PSAK merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi, di mana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntansi Indonesia atau bisa kita kenal dengan IAI. PSAK 14 mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk persediaan. Apa metode-metode yang digunakan dalam menghitung biaya persediaan dan bagaimana pengungkapannya pada pencatatan dan laporan keuangan. Tujuan PSAK 14, tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Perkenalkan, nama saya Tiara, saya akan melanjutkan. Perbedaan PSAK 14 tahun 1994, 2008, dan 2014. Perubahan signifikan dalam PSAK 14 dari tahun 1994 ke tahun 2008 adalah penghapusan pengukuran biaya persediaan dengan menggunakan rumus last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa penggunaan rumus masuk terakhir keluar pertama mempengaruhi laporan laba rugi, di mana nilai saham yang dijual meningkat dengan menggunakan harga pembelian terakhir yang biasanya lebih tinggi dari pembelian awal. Hal ini membuat laba perusahaan menjadi rendah, sehingga pajak atas penghasilan perusahaan juga diturunkan dengan menggunakan rumus masuk pertama keluar pertama dan rata-rata tertimbang. Persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan dan akan digunakan pada saat tertentu dan dengan tujuan tertentu. Persediaan adalah aktiva yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau biasa disebut supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kita masuk ke pengukuran persediaan. Pengukuran persediaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya persediaan. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang kedua yaitu biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya import, pajak lainnya dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Lalu yang ketiga yaitu biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang keempat yaitu biaya-biaya lain. Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Lalu kita masuk ke biaya persediaan pemberian jasa. Biaya persediaan pemberian jasa terutama meliputi upah dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk tenaga penyedia dan overhead yang diatribusikan. Upah dan biaya lainnya yang menyangkut personalia
personalia, penjualan, serta administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan, tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan utilisasi kapasitas. Metode eceran seringkali digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah besar barang yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda sehingga tidak praktis kalau digunakan metode penetapan biaya lainnya. Biaya persediaan ditentukan dengan mengurangi harga jual persediaan dengan persentase margin bruto yang sesuai. Persentase rata-rata sering digunakan untuk setiap departemen penjualan eceran yang menjual kelompok barang yang berbeda. Baiklah, saya Suci akan melanjutkan presentasi berikutnya. Formula MPKP atau FIFO mengasumsikan barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama atau dijual terlebih dahulu, sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah barang yang dibeli atau diproduksi kemudian. Dengan rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang serupa pada awal periode ataupun biaya barang serupa yang dibeli selama periode produksi. Sedangkan di rumus MTKP atau LIFO yaitu mengasumsikan barang yang masuk terakhir akan dikeluarkan pertama, sehingga yang termasuk dalam persediaan akhir yaitu barang yang dibeli ataupun yang diproduksi terdahulu. Biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus FIFO atau biaya pertama keluar pertama, lalu menggunakan average atau rata-rata tertimbang, lalu menggunakan LIFO, biaya masuk terakhir keluar pertama. Selanjutnya, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali bila barang rusak, seperti seluruh atau sebagian barang tersebut telah usang atau bila harga penjualannya menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya penjualan meningkat. Praktek penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten dengan pandangan bahwa aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Baiklah, saya Clarissa akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Indah. Pengakuan sebagian beban. Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang dipakai. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebagai nilai realisasi bersih. Yang keempat, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode. Yang kelima, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan. Yang keenam, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Selanjutnya, laporan keuangan harus mengungkapkan salah satu informasi berikut ini. Yang pertama, biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Yang kedua, biaya operasi yang dapat diaplikasikan pada pendapatan diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan, diklasifikasikan sesuai dengan hakikatnya. Baiklah, saya Obed Ardiman akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi yang akan saya bawa adalah
mengenai penerapan PSAK 14 pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama adalah mengenai klasifikasi persediaan dalam perusahaannya. Dalam perkebunan kelapa sawit dibagi menjadi beberapa klasifikasi untuk persediaannya. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yakni buah kelapa sawit atau TBS, tandan buah segar. Yang kedua adalah persediaan bahan jadi, yaitu minyak sawit dan inti sawit yang dihasilkan dari TBS, tandan buah segar tersebut. Yang ketiga adalah mengenai persediaan bahan baku pelengkap, yaitu semua persediaan yang digunakan dan dibutuhkan selama proses pengolahan mulai dari tandan buah segar menjadi minyak sawit ataupun produk lainnya. Selanjutnya mengenai sistem pencatatan atas persediaan yang digunakan kebanyakan perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah menggunakan sistem perpektual. Metode penilaian persediaan CPO, curd palm oil, dan PK yang digunakan adalah harga perolehan, baik yang masuk ke produksi selanjutnya maupun yang tersedia. Sedangkan untuk metode perhitungan nilai akhir persediaan, yakni CPO dan PK, mulanya dihitung menggunakan standar cost. Pada akhir periode, nilainya disesuaikan menjadi biaya aktual, lalu dibebankan dengan presentasi tertentu ke CPO dan PK tersebut. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari saya, dan juga saya mewakili kelompok saya untuk mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil presentasi dari kami dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran baru bagi kita semua mengenai PSAK 14 secara umum maupun PSAK 14 penerapannya pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Akhir kata, saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Demikianlah hasil presentasi dari kami, yaitu kelompok kenal. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.